Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 28 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber terang bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, agar terhubung kepada sumber terang dan menjadi saluran terang kepada sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat pagi buat kita semua. Renungan pada pagi ini tanggal 28 Desember 2024 dengan judul Sumber Terang. Ayat tema Yohanes 12 ayat 35. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di dalam kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Injil Kristus bersifat giat dan menyebar. Pada hari Allah, tidak seorang pun akan dimaafkan karena menutup diri terhadap kepentingan pribadinya sendiri. Ada pekerjaan untuk setiap pikiran dan untuk setiap tangan. Pekerjaan yang disesuaikan dengan pikiran yang berbeda dan kemampuan yang beragam. Setiap orang yang terhubung dengan Tuhan akan memberikan terang kepada orang lain. Jika ada yang tidak memiliki terang untuk diberikan, itu karena mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang. Apakah mengherankan bahwa Allah tidak mengunjungi gereja-gereja dengan pertunjukan kuasa-Nya yang lebih besar? Ketika begitu, banyak orang yang menutup diri, asik dengan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, kesalehan mereka menjadi melemah, dan mereka menjadi fanatik dan mementingkan diri sendiri. Tetapi dengan bekerja untuk orang lain, mereka akan menjaga jiwa mereka tetap hidup. Jika mereka mau menjadi rekan sekerja Yesus, kita akan melihat terang di gereja-gereja kita terus menyala lebih terang dan lebih terang lagi, memancarkan sinarnya untuk menembus kegelapan di luar batas kita sendiri. Oh, jika gereja bangkit dan mengenakan pakaiannya yang indah, yaitu kebenaran Kristus, betapa besar perubahan yang akan terjadi dalam pengaruhnya dan dalam kondisi rohaninya. Kecemburuan dan mencari-cari kesalahan, sakit hati, iri hati, dan perselisihan. Pertikaian untuk mendapatkan keunggulan akan berakhir. Simpati yang erat dengan Kristus dan misi kasih dan belas kasihan-Nya akan membawa para pekerja untuk bersimpati satu sama lain, dan tidak akan ada kecenderungan untuk memelihara kejahatan ini yang jika dibiarkan akan menjadi kutukan bagi gereja. Dengan memberikan perhatian kepada pekerjaan penyelamatan jiwa, mereka akan terdorong untuk lebih saleh dan murni. Akan ada kesatuan tujuan, dan keselamatan jiwa-jiwa yang berharga akan dirasakan sebagai hal yang sangat penting, sehingga semua perbedaan kecil akan ditelan mentah-mentah. Tuhan menganggap gereja bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang boleh mereka selamatkan. Jika umat-Nya melihat diri mereka sendiri sebagaimana Allah melihat mereka, mereka tidak akan
sanggup menghadapi tanggung jawab dan kesalahan mereka. Rasa bersalah akan menguasai mereka. Jika Anda mengaku sebagai anak-anak Allah, Anda adalah penjaga saudara-saudara Anda. Allah telah mempercayakan kepada Anda kebenaran-kebenaran suci. Kristus yang tinggal di dalam setiap anggota gereja adalah sumber air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Anda bersalah di hadapan Allah jika Anda tidak melakukan segala upaya yang mungkin untuk menyalurkan air hidup ini kepada orang lain. The Review and Herald, 12 Oktober 1886. Demikian renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Saudaraku dalam Tuhan, terang adalah seorang pribadi. Itulah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Mari kita baca selengkapnya dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 36 yang berkata, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Siapakah terang yang kepadanya kita percaya? Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah terang itu dan kepada Yesuslah kita percaya. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, maka kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Yesus. Sebab Yesuslah terang itu. Dalam pasal 1, Yohanes menuliskan, ayat 4-9 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berulang-ulang firman Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah terang itu, dan terang itu adalah hidup. Karenanya, di dalam Alkitab, terang itu sama dengan hidup. Lalu dalam buku Lukas dikatakan, Lukas 8 ayat 55, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ini adalah peristiwa Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Nah, saat dikatakan roh anak itu kembali, itu sama dengan hidup anak itu kembali. Jadi, melalui ayat ini Alkitab menyatakan bahwa roh itu sama dengan hidup. Karenanya dalam Alkitab, terang sama dengan hidup, sebagaimana Yohanes 1 ayat 4 nyatakan. Dan roh sama dengan hidup, seperti yang Lukas 8 ayat 55 jelaskan. Karenanya, terang sama dengan roh. Itulah yang Alkitab nyatakan. Bagaimana dengan roh nubuat? Christ Object Lessons halaman 118 paragraf 3 berkata, pada hari Pentakosta, roh diberikan. Saksi-saksi Kristus memberitakan kuasa juru selamat yang telah bangkit. Terang sorga menembus pikiran gelap orang-orang yang telah tertipu oleh musuh-musuh Kristus. Dalam roh nubuat,
roh itu adalah kuasa, yaitu kuasa Yesus yang telah bangkit, dan roh itu adalah terang, yaitu terang sorga yang menerangi pikiran banyak orang yang telah ditipu oleh musuh Yesus. Karenanya, roh itu sama dengan terang. Lalu, The Desire of Ages, halaman 805 paragraf 3 menyatakan, Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Jelas sekali bahwa roh itu sama dengan hidup. Pemberian roh adalah pemberian hidup, dan hidup yang dimaksudkan adalah hidupnya Yesus. Jadi, roh nubuat menyatakan bahwa roh itu adalah kuasanya Yesus, dan pemberian roh itu adalah pemberian hidupnya Yesus. Oleh sebab itu, roh nubuat selaras dengan Alkitab. Roh itu sama dengan terang dan sama dengan hidup. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 380 paragraf 2. Setiap orang yang terhubung dengan Allah akan memberikan terang kepada orang lain. Jika ada yang tidak memiliki terang untuk diberikan, itu karena mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang. Dan bila kita terhubung dengan sumber terang, yaitu Yesus, maka yang kita terima adalah roh, yang adalah hidup, yang adalah terang. Maka kita menjadi terang bagi sesama. Nah, rohnya siapa yang adalah terang? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 318, paragraf 3. Roh Kristus yang menerangi jiwa dilambangkan oleh terang, yang mengusir segala kegelapan. Roh yang adalah terang adalah rohnya Yesus. Sebab memang pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Dan hidup Yesus adalah terang. Dan Yesus itu sendiri adalah terang. Karenanya, agar kita dapat menjadi saluran terang bagi sesama, yang kita perlukan adalah rohnya Yesus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Sebab jika tidak memiliki roh Kristus, maka renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 380 paragraf 2. Dengan demikian, kesalehan mereka menjadi melemah, dan mereka menjadi fanatik dan mementingkan diri sendiri. Inilah akibat bila tidak memiliki roh Kristus, yang adalah terang. Namun, jika kita terhubung dengan Yesus dan menerima rohnya, yang adalah hidupnya, yang adalah terangnya Yesus, maka akan banyak terang yang menyala di antara umat-umat Allah, bahkan lebih terang lagi untuk menghalau kegelapan dari hidup sesama kita. Sehingga banyak orang boleh menjadi anak-anak terang. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang adalah terang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk menerima Yesus dalam hidup ini, yaitu oleh kehadiran rohnya. Sebab Yesuslah terang dunia, dan oleh menerima rohnya, kami menerima terang dari Yesus, yang adalah hidupnya Yesus itu, yang adalah kuasanya. Sehingga kami menjadi saluran terang kepada sesama, dan semakin banyak orang yang menjadi anak-anak terang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah roh Kristus berkuasa dalam hati kami. Kami pun menjadi terang dunia, dan banyak jiwa yang datang kembali kepadamu, menjadi anak-anak terang, dan saat Yesus datang kedua kali, kami pada akhirnya boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.